Baik, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara penyusunan alur tujuan pembelajaran pada kurikulum Merdeka Belajar. Ya, sebelumnya, perkenalkan dulu, ya, saya Amin Sugianto, ya, Sarjana Teknologi Pertanian, tempat tanggal lahir, ya, Wanakarta 8 April 1985. Pangkat saya 3C. Saya mengajar di jurusan Agri-Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian. Ini alamat tempat tinggal saya, Desa Wanakarta, Kecamatan Nolongkuba, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Baik, pada kesempatan kali ini ya kita akan membahas mengenai eh, penyusunan alur tujuan pembelajaran. Namun sebelum kita masuk materi, ya, kita harus tahu dulu apa itu ATP atau alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Jadi ini yang dimaksud dengan ATP. Kalau dalam kurikulum K13 ini adalah sama dengan silabus. Kalau pada kurikulum Merdeka ini silabus diganti dengan alur tujuan pembelajaran. Ya. Bagaimana cara menyusun alur tujuan pembelajaran? Ini ada langkah-langkah penyusunannya. Ini. Yang pertama adalah kita melihat capaian pembelajarannya. Yang kedua, membuat tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, baru menyusun alur tujuan pembelajaran. Ya, ini saya contohkan ya elemen dan capaian pembelajaran jurusan APHP kelas 11. Ini elemen ini dan capaian pembelajaran ini dari mana? Yaitu kita tinggal copy paste atau download dari kementerian, itu sudah disiapkan dari kementerian, kita tinggal mendownload elemen sama capaian pembelajarannya. Ya, ini kemudian kita pindahkan, ya, kita simpan ya sebagai panduan kita untuk menyusun alur tujuan pembelajarannya. Ya, ini kalau dari elemen dan capaian pembelajaran untuk kelas 11 APHP ini terdiri dari 8 elemen. 8 elemen, ya, nanti dari 8 elemen ini kita tinggal bagi saja. 8 elemen ini kan 1 tahun. Ya, nanti kita tinggal bagi per semester. Kira-kira per semesternya apakah mau dibagi 4-4 secara merata atau terserah ya. Itu tergantung muatan tujuan pembelajarannya atau kepadatan materinya. Kalau materinya banyak ya berarti nanti jamnya juga harus dibanyakan. Jadi tidak semena-mena kita, karena ada 8 elemen berarti semester 1 4, semester 2 juga 4. Ya, tidak. Jadi kita harus bisa mengetahui dulu kira-kira ini kepadatan materinya bagaimana. Kalau misalkan kepadatan materinya itu sedikit, ya bisa saja 5 elemen gitu. Kalau misalkan dari 2 yang elemen ini sangat padat, ya berarti semester 1 hanya 2 saja. Ya tidak jadi masalah. Yang penting kita apa yang ada di capaian pembelajaran nanti bisa tersampaikan dengan baik. Ya, ini saya contohkan capaian elemen dan capaian pembelajaran di jurusan APHP. Yang pertama adalah produksi olahan hasil nabati. Ya, ini capaian pembelajarannya. Pada akhir fase F, peserta didik dapat melakukan pemilihan dan penanganan bahan baku dan bahan tambahan untuk proses produksi pengolahan hasil nabati, penyiapan dan pengoperasian peralatan,
pengendalian proses dan penilaian mutu hasil dengan menggunakan metode konvensional dan atau alat modern. Kemudian elemen yang berikutnya produksi olahan hasil hewani, ya. Ini CP-nya, ya. Ini. Kemudian yang berikutnya adalah ini masih capaian pembelajarannya masih sama, ya. Ini ada 8, saya tampilkan saja. Ya, kita masuk. Ya, ini kita masuk ke pembuatan alur tujuan pembelajarannya. Ini sebagai informasi umum yang kita tampilkan. Pertama bidang keahliannya apa? Ya, ini kalau saya adalah agribisnis dan agriteknologi. Program keahliannya agriteknologi pengolahan hasil pertanian. Mata pelajarannya sama, ya agriteknologi pengolahan hasil pertanian. Kelasnya itu kelas 11. Waktunya itu adalah 640 jam pembelajaran. Ini didapat dari mana jam ini? Yaitu di struktur kurikulum. Ya, sudah ada, sudah disiapkan oleh kementerian. Kita tinggal mengcopy paste saja. Ya. Bagaimana cara menyusun alur tujuan pembelajaran? Ya. Unsur-unsur apa yang dimasukkan dalam alur tujuan pembelajaran? Ya, ini kita buat tabel. Tabel yang pertama adalah elemen, kemudian capaian pembelajaran, kompetensi, tujuan pembelajaran, dimensi profil pelajar Pancasila, kemudian alokasi waktu, kemudian yang terakhir adalah alurnya. Ya. Elemen. Ya, elemen ini ya kita tinggal copy paste. Tadi kan produksi olahan hasil nabati. Kita tinggal copy paste dari elemen yang sudah kita download. Demikian juga capaian pembelajarannya sama. Ya. Kemudian kompetensi ini, ya, kompetensi ini kita harus melihat dari capaian pembelajaran yang ada. Ya. Kita lihat. Nah, ini kan untuk capaian pembelajaran pada produksi olahan hasil nabati ini, pada akhir fase F, peserta didik dapat melakukan pemilihan dan penanganan bahan baku dan bahan tambahan untuk proses produksi pengolahan hasil nabati, penyiapan dan pengoperasian peralatan, pengendalian proses dan penilaian mutu hasil dengan menggunakan metode konvensional dan atau alat modern. Nah, dari situ kita lanjut ke kompetensi. Jadi kira-kira kompetensi yang ada dari CP ini itu apa saja? Ya ini. Kita lihat. Pemilihan dan penanganan. Ya ini berarti kompetensinya bisa masukkan pemilihan bahan baku dan bahan tambahan. Ini penanganan. Ya ini penanganan bahan baku dan bahan tambahan. Menyiapkan peralatan untuk proses produksi pengolahan hasil pertanian. Mengoperasikan alat-alat pengolahan hasil nabati, kemudian pengendalian proses pengolahan hasil nabati, kemudian yang terakhir penilaian mutu hasil proses. Ini kompetensinya. Nah, dari kompetensi ini, ya, kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Dalam penyusunan tujuan pembelajaran ini, ya, paling tidak CP yang ada ini, ya, yang sudah ada dari kementerian, itu harus bisa tercapai. Sehingga dalam tujuan pembelajaran kita harus bisa membayangkan kira-kira tujuan pembelajaran dari pembelian bahan baku dan bahan tambahan ini apa? Kira-kira setelah mempelajari ini peserta didik itu bisa apa? Ya kita buat. Ini yang saya contohkan, ya ini pada akhir fase F, peserta didik dapat melakukan pembelian bahan baku dan bahan tambahan pada pengolahan hasil nabati. Nah, ini contoh tujuan pembelajarannya. Kemudian dimensi profil pembelajar Pancasila ini, ya, ini kan ada 6 dimensi profil pembelajar Pancasila. Kita tinggal sesuaikan saja. Kira-kira capaian pembelajaran yang ada ini, ya, atau tujuan pembelajaran yang kita buat ini, kira-kira profil pembelajar Pancasila yang kita mau masukkan itu apa? Yang kira-kira itu ada hubungannya dengan tujuan pembelajaran. Ya, ini saya contohkan dari 6, saya cuma ambil 4 saja. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian bergotong royong, kreatif, dan kritis.
Ya. Setelah itu baru kita menentukan alokasi waktu. Nah, dalam menentukan alokasi waktu ini, ya, kita harus bisa mengetahui kepadatan dari kompetensi atau materi-materi yang kita akan ajarkan nanti. Atau dari tujuan pembelajaran ini, kira-kira itu bisa tercapai dalam waktu berapa jam atau berapa kali pertemuan kita harus bisa membayangkan. Kita harus bisa mengetahuinya. Agar apa tujuannya? Agar tujuan pembelajaran yang kita buat ini bisa tersampaikan dengan baik. Jangan sampai materi yang padat, malah alokasi waktunya sedikit. Nah, itu yang tidak boleh terjadi seperti itu. Ya. Nanti tujuan pembelajarannya tidak akan tercapai. Kemudian lanjut yang berikutnya ada alur. Alur ini adalah langkah-langkah dari kompetensi ini, kompetensi yang kita buat ini, kira-kira ini mau dikasihkan pertama atau kedua atau ketiga, ya. Ini alur ya maksudnya. Kalau di sini saya contohkan misalkan pemilihan bahan baku dan bahan tambahan, penanganan bahan baku dan bahan tambahan ini di pertemuan pertama, ya berarti alurnya tulis satu ya. Kemudian untuk menyiapkan peralatan untuk proses produksi pengolahan hasil pertanian ini di pertemuan kedua, ya. Jadi alur ini tidak harus berurutan juga tidak masalah. Jadi pemilihan bahan baku dan bahan tambahan bisa saja kalau misalkan mau dikasih di pertemuan 4, 5 dan sebagainya itu juga tidak jadi masalah. Yang penting kita cantumkan di sini. Ya. Baik. Ya. Ini contohnya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai cara penyusunan alur tujuan pembelajaran. Ya, jika ada yang masih kurang paham, ya bisa menghubungi saya secara langsung. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.